Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Rafli Fariza. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul Sistem Diagnosis pada Engine Control Unit atau sering disebut ECU. ECU di sini memiliki sistem diagnosis yang bervariasi, tergantung tipe kendaraannya. Umumnya, ECU memiliki mode normal atau kombinasi mode normal dan race. Pada metode normal, ECU perlu menentukan kinerja sensor dan menyalakan lampu cek engine saat mendeteksi masalah pada sensor atau sirkuit. Nah, saat masalah terdeteksi, ECU mencatat informasi kerusakan ke dalam memori. Data ini tetap disimpan meskipun kunci kontak dimatikan. Ketika kendaraan dibawa ke bengkel, teknisi dapat memeriksa isi memori untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi. Nah, terkadang lampu cek engine itu tidak menyala meskipun pada gangguan pada sensor atau sirkuit. Terutama pada masalah tersebut tidak menyebabkan gangguan utama seperti mesin mati. Nah, metode pemeriksaan memori diagnosis ini ada beberapa metode ya. Yang pertama adalah metode konvensional. Pada sebagian model mesin, isi memori diagnosis dapat diperiksa dengan menghubungkan terminal T atau TE1 dengan E1. Pada konektor, periksa atau Toyota Diagnosis Combination Link atau DTCL. Nah, teknisi kemudian menghitung jumlah kedipan lampu cek engine untuk menentukan kode kerusakan. Yang selanjutnya adalah metode modern. Pada kendaraan tertentu, fungsi test mode ditambahkan untuk mendeteksi masalah. Intermittent seperti koneksi yang kurang baik yang sulit dideteksi pada mode diagnosis normal. Nah, prinsip sistem diagnosis ECU yang pertama adalah level sinyal yang menandakan input atau output normal adalah nilai yang tetap dan sesuai rentang standar spesifikasi. Selanjutnya, deteksi sinyal. ECU terus memantau sinyal dari berbagai sensor dan membandingkannya dengan nilai standar yang tersimpan. Analis penyimpanan, jika sinyal berada di luar rentang normal, ECU mendeteksi adanya masalah pada sensor atau sirkuit tersebut. Selanjutnya, penyimpanan kode. ECU menyimpan kode kerusakan dalam memori dan menyalakan lampu cek engine untuk memberi tahu pengemudi, supaya pengemudi tahu bahwa kendaraan itu mengalami kerusakan, sehingga pengemudi itu tidak melanjutkan atau tidak meneruskan kendaraan itu untuk melaju. Nah, di sini ada contoh kode diagnosis dan DTC. Nah, di sini ada beberapa item ya. Yang pertama ada kode DTC, item deteksi, area gangguan dan mil. Nah, saya ambil contoh di sini. Di sini ada P0105/31. Berarti item deteksinya adalah sirkuit tekanan absolut manifold. Nah, area gangguannya biasanya adalah sirkuit itu open ataupun short. Terus ada selanjutnya adalah mil. Mil itu ditandai dengan lampu menyala. Nah, contoh yang kedua di sini ada P0110/43. Nah, item deteksi di sini adalah malfungsi sirkuit temperatur udara intake. Terus area gangguannya bisa short atau open di sirkuit sensor, terus sensor temperatur dan ECM. Untuk mil bisa ditandakan dengan menyala. Terus yang ketiga adalah P0115/42. Nah, di sini item deteksinya adalah sensor temperatur cairan pendingin mesin. Jadi trouble-nya di sensor temperatur cairan pendingin mesin. Nah, area gangguannya ada di sirkuit sensor,
terus sensor temperatur dan ECM. Sama juga untuk mil itu ditandai dengan lampu menyala. Nah, di sini ada sistem file save pada ECU. Pengertian file save pada ECU di sini adalah saat terjadi malfungsi pada beberapa sensor, ECU menghubungkan mode self file save. Dengan metode ini, EMS tetap berfungsi meskipun tidak optimal. Namun lampu check engine tetap menyala untuk memberitahu pengemudi bahwa terjadi gangguan. Terus tujuan dari file save di sini adalah jika ECU terus mengontrol mesin berdasarkan sinyal yang bersumber dari gangguan, maka akan terjadi malfungsi lain pada EMS. Nah, fungsi file save di sini adalah ECU bergantung pada data yang disimpan dalam memori untuk kerusakan yang lebih atau untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, contoh aplikasinya, saat sensor ECT mengalami gangguan, deteksi temperatur cairan pendingin mesin akan diset pada nilai temperatur yaitu 80 derajat Celcius dan fan radiator akan diaktifkan. Pada gangguan TPS, sudut buka throttle akan diset tepat pada nilai 20%. Jadi komponen ini apabila ada sensor ECT mengalami gangguan, deteksi temperatur cairan pendingin mesin akan diset pada nilai tetap yaitu 80 derajat Celcius. Jadi untuk membatasi agar kinerja mesin itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa menahan atau bisa meminimalisir kerusakan yang lebih lanjut sebelum pengemudi itu mengarahkan kendaraannya ke bengkel dan dideteksi gangguan-gangguan yang ada di dalam mobil tersebut. Yang selanjutnya di sini ada sistem backup pada ECU. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah pemindah kontrol. Pemindahan ke IC backup untuk kontrol sinyal yang tepat apabila terdapat gangguan pada mikroprosesor ECU. Yang kedua adalah fungsi dasar. Fungsi dasar di sini adalah memungkinkan mesin tetap bekerja karena fungsi dari masih berjalan meskipun tidak dalam kemampuan normal. Terus yang ketiga adalah kontrol terbatas. IC backup digunakan untuk mengontrol waktu pengapian dan lamanya penginjeksian bahan bakar dengan nilai standar. Nah, terus ada kondisi aktivasi sistem backup. Di sini ada tingkatan aktivasi backup. Terjadi saat kondisi kritis terdeteksi. Yang kedua, mikroprosesor berhenti, tidak menyalurkan sinyal waktu pengapian atau IGT. Yang ketiga adalah gangguan sensor MAP. Sirkuit MAP sensor putus atau terhubung singkat. Jika salah satu dari kedua parameter tersebut tidak baik, maka nilai standar akan menggantikan untuk mengontrol lamanya injeksi dan waktu pengapian agar mesin tetap bekerja. IC backup menempatkan nilai standar sesuai dengan kondisi sinyal STA dan titik kontak ideal pada TPS. Pada saat yang sama, sistem akan menyalakan lampu check engine sebagai informasi untuk pengendara pada beberapa mode mesin terbaru. Saat masuk pada mode backup, mesin akan dihentikan dengan menghentikan injeksi bahan bakar untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Nah, jadi sistem backup ini adalah untuk membackup semua dari sistem-sistem yang ada sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Nah, yang selanjutnya adalah onboard diagnosis dan intelligent tester. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah koneksi ke DLC 3. Intelligent tester terhubung ke data link konektor DLC 3.
untuk mengakses data ECU secara langsung dan komprehensif. Yang selanjutnya adalah alat multifungsi intelligent tester, tidak hanya untuk sistem bahan bakar saja, tetapi juga sistem terintegrasi seperti IC, terus ABS, transistor kontrol, dan airbag. Nah, fungsi utamanya adalah berfungsi sebagai scan tools OBD1 dan OBD2, multimeter, osiloskopi hingga 4 channel, dan sinyal generator untuk membangkitkan simulasi pulsa, mode aktif tes. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengecekan DTC pada kendaraan yang sesuai arahan job sheet ya. Yang pertama adalah pastikan scan tools dalam kondisi off sebelum dipasang ke OBD. Scan tools yang sudah terpasang kabel selanjutnya dicolokkan pada OBD di kendaraan. Letak OBD ini tidak jauh dari bawah roda kemudi, di bawah kemudi. Biasanya ditaruh di dashboard, di bawah dashboard. Nah, seperti gambar di samping, di bawah ini OBD kita pasang. Selanjutnya, setelah scan tools terpasang pada soket OBD, biasanya lampu pada scan tools akan hidup berwarna merah. Setelah itu, pencet tombol on tersebut dan lampu akan berubah warna menjadi biru. Dengan demikian, scan tool sudah dapat digunakan atau mode on, dan tunggu beberapa detik hingga proses loading selesai. Nah, bisa dilihat di bawah. Nah, jika sudah menyala dan keluar datanya atau keluar aplikasinya, terus pilih turn data. Selanjutnya adalah pilih Toyota, karena di sini menggunakan mobil Toyota. Terus setelah pilih Toyota, terus klik internasional. Selanjutnya pilih yang 16 pin. OBD2 memiliki pin berjumlah 16. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memilih 16 pin kontrol, selanjutnya kita pilih powertrain. Nah, setelah kita pilih powertrain, selanjutnya kita klik TCCS engine atau AT. Setelah terconnecting, kita selanjutnya pilih data analis. Di sini data analis akan memunculkan data-data atau kerusakan yang ada di sistem mobil tersebut. Nah, di sini ada muncul data dari analis data. Nah, di sini kita ambil contoh ada P0102, yang artinya di manual book atau di buku panduan itu adalah air flow sensor system. Item deteksinya itu ada air flow sensor system open atau low. Nah, area trouble-nya itu biasanya ada open atau short dalam circuit intake air flow meter assembly. Nah, jadi tadi itu mobil dikasih troubleshooting, yaitu melepas soket dari air flow sensor system. Nah, setelah itu kita langsung ke perbaikannya. Nah, soket kita pasangkan lagi. Setelah kita pasangkan, deteksi kita pilih RS, terus kita klik OK. Nah, setelah kita OK, data akan terhapus sehingga tidak ada kerusakan lagi. Nah, setelah data dihapus, kita cek kembali seperti langkah-langkah yang awal, yaitu kita cek ke analis data apakah masih ada kerusakan atau tidak. Jika tidak
ada kerusakan, maka sistem di mobil tersebut tidak ada kendala apapun. Nah, setelah kita analis atau kita perbaiki, kita uji pada mobil tersebut apakah mobil itu layak pakai ataupun tidak. Nah, jadi kesimpulan pemeriksaan DTC tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat scanner, terdeteksi adanya DTC yang mengidentifikasi gangguan pada airflow sensor. Nah, sensor ini berperan penting dalam mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam mesin, yang kemudian digunakan oleh ECU untuk mengatur jumlah bahan bakar yang tepat agar proses pembakaran optimal. Nah, adanya DTC menunjukkan bahwa sensor mengalami kerusakan, kotor, atau terdapat gangguan pada sistem kelistrikan. Nah, tadi kan saya mencabut sistem atau soket dari airflow sensor. Nah, menyebabkan mesin gejalanya ya, gangguan dari airflow itu biasanya gangguan dalam sistem udara atau pembakaran yang tidak optimal. Dengan dilakukan pemeriksaan atau penggantian sensor atau pemasangan kembali sistem, maka diharapkan sistem injeksi bahan bakar dapat kembali bekerja secara optimal dan DTC dapat dihapus. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak pas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.